Ya, seperti yang saya sudah pernah sampaikan bersama Irwan ya, klien kami, waktu kami melakukan konferensi pers terkait dengan klarifikasi mengenai SP3 perkara kami di Polrestabes Bandung. Saat itu kami menyampaikan bahwa akan ada laporan balik. Saya sudah memastikan saat itu, karena memang dari pihak Irwansyah sendiri memang keberatan ya atas tuduhan dan serangan yang ditujukan kepada pribadinya ya, pada saat Medina dan Lukman melakukan konferensi pers. Karena saya melihat itu serangan itu luar biasa sekali dalam rentan waktu 1 tahun, di mana klien kami Mas Irwan dituduh melakukan penggelapan. Nah, beritanya ini luar biasa sekali. Saya melihat seolah-olah ada upaya pembentukan opini supaya klien kami ini tersudutkan dan seolah-olah dituduh sebagai pelaku kejahatan. Nah, karena perkaranya di SP3, akhirnya Mas Irwan menginisiasi untuk melakukan laporan balik. Nah, laporan balik itu baru disegerakan atau dilaksanakan itu tanggal 31 Agustus yang lalu. Dia melaporkan ada 5 pasal yang dilaporkan. Yang pertama pasal 310 KUHP, kemudian pasal 311 KUHP, kemudian pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ada pasal pemberatan yang kemudian ditambahkan dalam laporan itu. Ada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Nah, pasal ini pasal pemberatan. Kenapa saya katakan pasal pemberatan? Karena ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Nah, pasal ini mengatur tentang penyebaran berita bohong. Artinya apa? Akibat yang kemudian muncul dari tuduhan atau serangan yang dilakukan oleh Medina dan Lukman kepada Mas Irwan, itu tidak hanya mencemarkan nama baik Irwan. Saya ulangi lagi, akibatnya tidak hanya mencemarkan nama baik Mas Irwan, klien kami, tapi juga patut diduga apa yang mereka sampaikan di media massa, tuduhan, serangan itu patut diduga menurut hemat kami itu adalah sebuah kabar bohong yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Kenapa saya katakan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat? Karena Irwansyah ini adalah seorang public figure. Dia punya follower, dia punya pengikut, dia punya fans. Tentu yang pro terhadap Irwan tidak setuju dengan pemberitaan negatif itu atau tuduhan atau serangan itu. Begitu juga sebaliknya, yang kontra Mas Irwan akan setuju dengan serangan itu atau tuduhan itu. Nah, itulah yang kemudian kami tafsirkan atau nilai bahwa statement itu, statement yang disampaikan oleh Lukman, statement yang disampaikan oleh Medina itu, menurut hemat kami memenuhi kualifikasi delik atau unsur daripada pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 yang ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Nah, kemarin 14 September kami menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Polres Jakarta Selatan atas laporan yang dibuat oleh klien kami Mas Irwan. Nah, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini adalah tindak lanjut dari sebuah rangkaian proses pelaporan polisi yang dibuat oleh klien kami. Artinya apa? Penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti laporan kami. Artinya ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan apa yang kami laporkan, sehingga perkara ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Tinggal mencari siapa tersangkanya. Dan saya sangat memahami sekali bahwa apa yang kami laporkan ini disertai dengan bukti-bukti yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Dan ancaman hukumannya ini tidak main-main, 4-10 tahun penjara. Dan ketika sudah ditemukan siapa tersangkanya, ini sudah pasti ditahan pelakunya. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan saja mengapa kemudian hal yang sifatnya internal, masalah perusahaan dipublish. Akhirnya dampak hukumnya itu tidak hanya satu dampak hukum saja, tapi ada beberapa dampak hukum. Itulah yang kira-kira saya bisa jelaskan.
terlapornya ada